sekilas mengenai tempat kami, JKIT. Nah, berikutnya kita akan langsung untuk kemudian menginformasikan mengenai pembicara kita di pagi ini, yaitu Dr. Handojo, MPH. Dr. Han ini adalah seseorang yang kemudian menjadi founder dari Akca Center, ya dokter ya. Jadi ya, keberadaan Akca Center ini dibuat oleh Dr. Han berkaitan dengan kondisi anak kelima beliau yang bernama Agil Caleb. Jadi Akca adalah singkatan dari Agil Caleb yang kemudian teridentifikasi autisme di usia 2 tahun lebih ya waktu itu ya Dr. Han ya. Dr. Han sendiri untuk riwayat pendidikannya adalah seorang alma mater dari Fakultas Kedokteran UNAIR yang kemudian lulus di tahun 1967. Berikutnya mendapatkan gelar Master of Public Health pada tahun 1990 dari UCLA. Berikutnya gelar Doctor of Church Ministry didapatkan di tahun 2001 dari EAGM Singapore. Nah, riwayat pekerjaan sendiri, Dr. Hans ini pernah bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Pamekasan dari tahun 1968 sampai 1992. Berikutnya juga Dr. Han bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Pare Kediri dari tahun 1992 sampai 1998. Pensiun PNS beliau di tahun 1998. Berikutnya menjadi Direktur Laboratorium Klinik San Husada Kediri pada tahun 2000 sampai 2010 dan kemudian menjadi seorang founder dari Akca Center Indonesia, trainer ABA dan konsultan ABK atau autis. Berikut juga beliau adalah seorang penulis buku mengenai autisme dan metode ABA. Oke, metode ABA sendiri ini merupakan metode yang mengamati dan menganalisa perilaku anak atau assessment sesuai dengan umur anak, mana yang kurang atau defisit, serta mana yang dirasa tidak wajar atau eksesif. Dan cara-cara yang digunakan oleh metode ABA sendiri sudah sangat baik karena digunakan secara hangat, biasanya tegas tapi lembut. Berikut juga ada imbalan konsisten yang biasanya akan diberikan kepada anak. Jadi tujuan dari metode ini sendiri akan tercapai apabila anak nantinya diharapkan akan mempunyai kemampuan berperilaku normal sesuai seharusnya yang dimiliki oleh anak pada usianya, dan sekaligus dapat meniadakan atau meminimalkan perilaku eksesif atau perilaku autistik yang ada pada anak tersebut. Oke, Mom and Dad, para peserta webinar kali ini, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan mempersilahkan Dr. Han untuk memberikan materi webinar kita pagi ini. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Dr. Han. Dr. Han, silakan. Selamat pagi semua peserta webinar pagi hari ini. Pagi, Kita Dok. akan mulai membahas materi. Saya sudah diperkenalkan oleh Bu Ayu. Dan kita akan mulai dengan slide pertama, Bu Ayu, tumbuh kembang. Oh, sorry, saya keliru slide. Kita akan ke pengertian sosialisasi ya. Ya, sosialisasi ya. Ya. Sosialisasi. Oke. Kita akan mulai dengan sosialisasi. Ya, pengertian sosialisasi, ya. Sosialisasi adalah penanaman atau pembelajaran sikap atau dalam bahasa Inggris attitude dan perilaku. Bahasa Inggrisnya behavior ya. Jadi sikap dan perilaku itu berbeda. Yang dilakukan dari generasi ke generasi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik dalam keluarga, dalam pertemanan,
dalam agama, bahkan dalam negara. Jadi itulah definisi sosialisasi. Ya. Dengan demikian, sosialisasi memberikan peluang kepada individu untuk saling berkomunikasi, saling belajar, saling mengasihi atau saling mencintai, saling memberi teladan. Contoh, menyampaikan ide. Mungkin ada ide yang perlu ditularkan kepada orang lain, atau pendapat, atau keinginan, dan juga saling menyampaikan pengetahuan atau pengalaman masing-masing. Saya kira itulah mengenai sosialisasi. Dan slide berikutnya, di mana anak kita atau kita bersosialisasi. Secara praktis, saya tidak akan membicarakan secara detail, secara ilmiah, tapi secara praktis kita dapat membagi sebagai berikut. Yang pertama di keluarga, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di luar sekolah. Untuk di luar sekolah tidak kita bicarakan saat ini karena keterbatasan waktu, tetapi para ortu harus selalu mewaspadainya. Jangan biarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Silakan diterjemahkan sendiri ya, orang yang tidak takut Tuhan ini. Dan jangan takut memindahkannya supaya papa dan mama, bapak, ibu tidak kehilangan anak. Jadi anak yang masuk ke lingkungan yang salah ini dengan cepat sekali akan, kalau tidak bertobat, segera hilang. Kita lanjut ya. Slide ketiga. Sosialisasi di keluarga. Hubungan ibu dan anak. Jadi sosialisasi sebenarnya adalah hubungan antar individu ya. Hubungan ibu dan anak sebenarnya sudah terjadi saat bayi dalam rahim ibu. Sejak telinga janin sudah berfungsi dalam ilmu kedokteran itu dikatakan sekitar 3 bulan itu sudah berfungsi penuh. Mulai berfungsi penuh, sudah bisa mendengar, dan stimulasi dari luar yang nyampai kepada bayi yang masih di dalam air ketuban di dalam kandungan ibunya itu baru suara-suara. Dan suara pertama yang sudah terdengar dengan sendirinya adalah detak jantung ibunya. Detak jantung ibunya. Karena itu kalau bayi baru lahir, kemudian ditempelkan, digendong pada pelukan ibunya, mendengarkan detak jantung ibunya, dia tahu bahwa dia berada di dalam pelukan orang yang sudah dikenalnya sejak di dalam kandungan. Dengan pelukan saat menyusui, bayi sudah belajar tentang kehangatan kasih seorang ibu. Pada usia 1-2 tahun, dia mulai belajar menirukan ibunya tanpa diajari siapapun. Ini adalah perkembangan anak yang pertama kali terjadi, adalah menirukan ibunya. Dan kita tahu bahwa anak-anak adalah peniru yang baik. Jadi para orang tua
harus menggarisbawahi ini bahwa anak-anak adalah peniru yang baik. Ya, bukan pendengar yang baik. Peniru Banyak ya, orang tua yang salah kaprah, guru-guru juga salah kaprah ya. Oke. Menasehati anak-anaknya panjang lebar, tetapi memberikan contoh teladan yang tidak pas. Jadi perlu diubah strateginya. Anak-anak adalah peniru yang baik, bahkan sangat hebat. Ya. Jadi berikan contoh atau teladan yang baik, dan terutama untuk para orang tua atau para guru, jangan bertengkar di depan anak-anak. Oke, baik, Tuhan. Ya, pertengkaran orang tua itu menyebabkan stres berat untuk si anak. Kemudian yang slide berikutnya, tugas pokok orang tua. Ada 3 tugas pokok orang tua untuk mempersiapkan anaknya agar siap bersosialisasi. Yang pertama, membesarkan anak, termasuk di sini adalah menyediakan nutrisi yang sehat, mengajar bicara, berolahraga, dan sebagainya. Yang kedua, mendidik anaknya sehingga memiliki pengetahuan dan moral etika yang baik. Jadi tugas orang tua berikutnya, yang ketiga, mengasihi anaknya sehingga mereka juga mampu mengasihi orang lain. Perlu saya informasikan bahwa mencintai, mengasihi anak-anak ini pernah di trial di suatu rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakitnya itu John Hopkins Hospital di Amerika. Mereka mencoba pada bayi-bayi, sekelompok bayi di ruang bersalinnya, sekelompok bayi diberi makanan standar di rumah sakit, tetapi mereka diajak bergurau, dipeluk, dan sebagainya oleh para perawat bidannya. Tapi sekelompok bayi lain itu diberi makanan yang lebih banyak daripada makanan standar, lebih bergizi, tapi tanpa dipeluk, tanpa diajak bergurau. Setelah beberapa bulan, kemudian ditimbang berat badannya, ternyata bayi-bayi yang dicintai, dikasihi dengan pelukan dan gurauan, itu berat badannya justru naik lebih tinggi daripada bayi-bayi yang diberi makanan lebih. Jadi jelas mengasihi itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Ya. Jadi mengasihi termasuk peran orang tua yang sangat penting. Kemudian mendidik itu dengan sendirinya memiliki pengetahuan dan juga memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Karena seperti saya katakan tadi, anak-anak adalah peniru yang hebat. Slide berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita mendidik anak atau parenting atau memberikan stimulasi dari luar kepada anak? Apa yang terjadi pada sel-sel otak mereka? Barangkali hal ini belum pernah diperhatikan oleh para orang tua. Pada usia 1 sampai 3 tahun yang disebut toddler atau balita, kita lihat anak
melakukan atau rajin eksplorasi. Dalam bahasa Jawa, permisi sebentar ya, saya ambil. Oke, maaf. Agak pilek, saya ketularan pilek. Pada masa ini, masa 1 sampai 3 tahun, itu kita perhatikan anak-anak itu kelihatan sangat nakal. Dalam bahasa Jawanya ngelitis, ya. Karena sel-sel otaknya itu melakukan atau mengadakan sinaptogenesis atau percabangan sel-sel otak secara alamiah. Jadi sel-sel otak menurut ilmu kedokteran dan menurut quantum learning itu bayi saat lahir jumlah sel otaknya adalah 100 miliar. 10 pangkat 11. Semua bayi dilahirkan sama. Hanya kemudian ada orang tua, ibu, yang dalam bahasa Jawanya sering menggudang, ya, gudang bergurau menstimulasi anaknya. Tapi ada ibu-ibu yang cuma menggendong atau membiarkan anaknya tidur-tiduran di ranjang bayi. Bayi-bayi yang tidak distimulasi ini akan mengalami banyak sel otak yang berguguran. Terjadi degenerasi sel otak. Sehingga jumlah sel otaknya makin sedikit. Sedangkan bayi-bayi yang distimulasi dengan baik dan komprehensif, berkualitas, itu sel otaknya tetap banyak dan timbul jejaring sel otak yang luas. Semakin luas jejaring sel otak ini, semakin cerdas anak. Dan semakin berkembang multiple intelijensinya. Kita tahu seorang bernama Gardner itu mengadakan penelitian mengenai secara psikologis dan mendapatkan ada 9 intelijensi yang ada pada seorang individu. Tapi tidak saya jelaskan di sini, tapi carilah di Google ada ya. Antara lain itu bodily kinesthetic, logical mathematical, intrapersonal, interpersonal, dan sebagainya. Jadi bayi-bayi yang distimulasi dengan baik, menurut Gardner, mereka mengalami tumbuh kembang sel otak yang sangat bagus. Sedangkan bayi-bayi yang tidak distimulasi itu akan menjadi bayi-bayi yang on. Ya, jadi saya pakai istilah yang biasa-biasa aja. Jadi makin besar stimulasinya, makin pinter orangnya. Makin kurang distimulasi pada saat toddler ini, makin on ya. Baik. Jadi pada saat sinaptogenesis alamiah itu perlu anak-anak ini, bayi-bayi balita ini dibiarkan ngelitis dan dibimbing, bukan dicegah. Banyak orang tua, terutama opa-opa dan uma-uma, itu tidak senang kalau anak cucunya itu nakal menurut mereka. Padahal sebetulnya cucu-cucu ini lagi rajin menstimulasi sel-sel otaknya. Jadi jangan dilarang pada saat toddler, tetapi justru diarahkan
Seperti saya alami sendiri, cucu saya waktu belajar naik tangga, orang tuanya berusaha melarang karena khawatir jatuh, tapi saya justru bangun, kemudian mengajar anak ini naik turun tangga sampai dia mahir. Dan setelah mahir, malah kita tidak khawatir lagi dia terjatuh di tangga. Ya, begitulah. Jadi prinsipnya pada bayi toddler itu jangan di stop, dilarang. Hindari kata-kata jangan dan tidak boleh. Tetapi diarahkan sampai dan diberikan istilah-istilah terminologis yang diperlukan, ya, seperti naik, turun, lari, lompat dan sebagainya, sehingga anak-anak ini cepat mengerti istilah-istilah verbal ini. Kemudian slide berikutnya, metode ABA untuk sinaptogenesis. Seperti kita tahu, untuk mengarahkan anak yang litis itu metode ABA sangat baik karena tidak ada kekerasan di metode ABA. Ya, metode ABA tidak mengenal kekerasan dan tidak mengenal hukuman. Jadi ada 3 prinsip ABA yang bisa dipakai dan bisa diingat-ingat. 1, hangat. Hangat sebaiknya karena kasih sayang, ya, bukan karena dibayar. Ini saya selalu jelaskan kepada calon terapis di Akta Center waktu saya training. Memang dibayar, kadang-kadang bisa berakting hangat. Tetapi hangat yang bagus itu adalah kehangatan karena kasih sayang. Atau kehangatan dalam istilah yang lebih keren barangkali dedikasi, ya, pengabdian. Karena pengabdian. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah prompting. Bantuan arahan. Jadi metode ABA tidak mengenal kekerasan, tetapi segera dilakukan prompting, bantuan arahan sehingga anak melakukan aktivitas yang diperintahkan, ya, sampai tuntas. Prompt dengan hangat tapi tegas sampai selesai tuntas. Apa yang diperintahkan harus tuntas seperti apa yang dikehendaki oleh trainernya. Dan berikan pujian sebagai imbalan untuk anak tersebut setelah dia menyelesaikan aktivitas yang diperintahkan. Berikan pujian, bagus, hebat, pintar, tos, yes, dan sebagainya. Ya, jadi itulah prinsip ABA, 3 prinsip: hangat, prompt dengan tegas tapi lembut, kemudian pujian. Pantang kata jangan dan tidak boleh. Minimalisir kedua kata ini. Ya, apalagi dengan nada jengkel dan marah, tidak boleh. Sebab anak-anak sekali lagi adalah peniru yang hebat, ya. Kalau guru-gurunya suka marah-marah, anaknya pasti akhirnya juga jadi pemarah-pemarah semuanya. Baik, slide berikutnya. Sosialisasi di sekolah. Sekolah di negara kita itu mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan fakultas. Di sekolah ini terjadi sosialisasi sama usia, ya, atau sebaya, teman sebaya. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh anak autistik. Untuk anak autis itu sulit sekali melakukan
interaktif antar teman seusianya. Malah lebih senang pada yang lebih kecil, jauh lebih kecil, ataupun yang jauh lebih besar, lebih tua umurnya. Dan inilah yang menghambat anak-anak autistik sehingga perilakunya tidak berkembang sesuai dengan usianya. Oke, di sekolah inilah para guru mulai berperan untuk mengajarkan sosialisasi di samping pelajaran lain. Jadi di sekolah inilah peran para guru mulai bekerja untuk anak-anak. Slide berikutnya, sosialisasi guru dan murid. Para guru sekolah adalah orang yang dipercaya orang tua untuk dititipi anak mereka. Jadi selama anak di sekolah, mereka mengambil alih dua fungsi tugas pokok orang tua, yaitu mendidik dan mengasihi. Membesarkan tetap menjadi tugas orang tua, sedangkan mendidik dan mengasihi itu dialihkan kepada para guru di sekolah. Ini yang perlu dipahami oleh para guru. Selama jam sekolah, guru juga bersosialisasi dengan murid-muridnya, di samping bersosialisasi sesama guru. Ya, di samping itu guru juga harus mengajar materi sosialisasi. Jadi dalam dua kesempatan ini bahkan ditambah dengan sosialisasi antar guru, para guru dapat mengajar dan memberikan contoh dan teladan untuk murid-muridnya. Jadi ada 3 kesempatan pada seorang guru untuk mengajar sosialisasi pada muridnya. Memberi contoh dan mengajar apa itu sosialisasi yang akan diajarkan. Slide berikutnya. Mengajarkan sosialisasi di sekolah. Kembali para guru harus menggunakan metode ABA untuk mengajar sosialisasi ini. Jadi saya berikan beberapa 3 hal, yaitu hindari kekerasan. Mulai dari mata melotot, membentak, mengancam, sampai ke kekerasan fisik, karena anak-anak sekolah adalah peniru yang hebat. Karena itu beri contoh dan teladan yang baik. Yang kedua, lakukan dengan dedikasi, pengabdian, dan bukan karena uang. Sehingga tidak mudah jengkel dan marah. Ya. Kalau sudah urusan duit, itu biasanya orang jadi mudah jengkel, marah. Bahkan siap membunuh keluarga sendiri. Baru aja kita baca di berita, ada seorang anak membakar rumah orang tuanya karena tidak diberi, minta uang, tidak diberi uangnya. Jadi karena uang, itu menyebabkan orang jadi marah dan jengkel. Selalu ingat, anak-anak adalah titipan Tuhan. Ya, jadi pemiliknya adalah Tuhan. Kita, orang tua, guru adalah orang-orang yang dititipi oleh Tuhan. Slide berikutnya, materi sosialisasi. Di dalam buku ABA Basic, metode ABA Basic yang barangkali nanti Bu Ayu bisa tunjukkan bukunya. Saya cantumkan beberapa materi sosialisasi yang bisa diajarkan kepada penyandang autis sebagai persiapan masuk ke sekolah umum, sekolah normal, yaitu menirukan aksi teman, menjawab pertanyaan teman, merespon ajakan bermain, mengajak teman bermain, menjelaskan sesuatu, mengomentari teman, meminta bantuan, dan menawarkan bantuan. Jadi itulah beberapa materi sosialisasi untuk anak autis. Tetapi bagi anak-anak normal di sekolah umum, materi sosialisasi masih perlu dan harus ditambah dan diperkaya dengan sendirinya. Ya. Juga jangan terlalu cepat melerai
kalau terjadi pertengkaran, suatu pertengkaran di antara anak-anak, apakah di rumah atau di sekolah, jangan terlalu cepat melerai. Kecuali terjadi sesuatu yang membahayakan. Tetapi arahkan, bahkan boleh dibantu menyelesaikan masalahnya. Jadi ajar anak-anak bagaimana menyelesaikan pertengkaran juga dengan sosialisasi yang benar. Jangan melalui pertengkaran, apalagi dengan perkelahian. Ya. Kemudian dampak sosialisasi pada anak. Anak yang lancar dan menyukai sosialisasi akan bertumbuh menjadi individu yang berani, lebih berempati pada orang lain, tidak pemalu, lebih ceria, dan lebih cepat tanggap dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Sosialisasi akan meningkatkan IQ anak atau kecerdasan emosi yang lebih penting daripada IQ. Kita lihat ada 4 IQ, 4 quotient kecerdasan ini, yaitu IQ, inteligensi quotient, emotional quotient, kemudian spiritual quotient, SQ, dan yang terakhir adversity quotient, EQ. EQ ini mungkin yang terakhir, belum banyak yang dengar, adalah kecerdasan resiliensi atau daya tahan, adaptasi, atau ketekunan. Ya, orang boleh IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, SQ-nya bagus, tapi seringkali give up menghadapi suatu masalah. Nah, EQ inilah yang juga harus dilatih supaya cerdas, beradaptasi dan cerdas dalam resiliensi atau resiliensi. Ya. Dan yang terpenting ini supaya mencegah anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, cegahlah anak-anak supaya tidak menjadi individu yang egoistis dan egosentris. Parenting yang baik orang tua maupun para guru yang memanjakan anak, artinya mengasihani anak, menuruti keinginan anak, itu akan menghasilkan individu yang egoistis dan egosentris. Jangan lakukan itu. Dan saya kira demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Mohon maaf, hidung saya agak meler juga, pilek-pilek. Tapi saya harapkan tidak terlalu mengganggu webinar. Dan sebelum saya serahkan pada anak saya yang juga pilek, saya sampaikan sekian, terima kasih, dan selamat bersosialisasi. Oke, Dr. Han. Terima kasih untuk semua informasi yang sudah diberikan kepada kami. Dan berikutnya dilanjutkan oleh Ibu Ira ya, Ibu Ira ya? Iya, iya. Oke, boleh. Silakan Ibu Ira. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Saya sampaikan buat Halo, Ibu Ira. Ibu Ira, halo. Sepertinya terputus ya. Ibu Ira. Ibu Ira. Oke.
Sembari menunggu terhubung kembali dengan Ibu Ira dan Dr. Han, ada pertanyaan dari Dad Steve Setiawan. Pertanyaannya adalah ABA di Jakarta Centernya ada di daerah mana? Mungkin ini akan bisa dijawab oleh Ibu Rosalina ya, atau Ibu Adriana, siapa yang akan menjawab? Nanti akan dijelaskan Miss sama Ibu Ira. Di presentasinya Ibu Ira nanti ada ya. Oke. Jadi untuk Steve Setiawan mohon bersabar, nanti detail mengenai ACCA ini akan dipaparkan oleh Ibu Ira. Ibu Ira. Oh, Ibu Ira ya? Oh, Ibu Ira ya. Oke, sorry. Ibu Ira ya, nanti Ibu Ira akan memaparkan. Nanti ada nomor teleponnya juga, bisa dicatat Ibu. Dengan cabang yang terdekatnya kemana gitu. Oke, baik. Berarti Dad nanti tinggal menunggu. Berikutnya ada presentasi dari Ibu Ira yang kemudian akan memberikan paparan mengenai ACCA Center sendiri, di mana pusatnya dan kemudian juga cabang-cabang yang sudah ada di Indonesia untuk saat sekarang. Oke. Ini kita masih belum terhubung dengan Dr. Han dan Ibu Ira kembali sepertinya. Sepertinya ini terputus, Miss. Terputus ya. Bagaimana kalau kendala signal mungkin. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh dulu ditampung dulu, Miss. Jadi ketika dokter datang tinggal disampaikan gitu ya, untuk mempersingkat waktu juga. Oke, Ibu Ira sudah bergabung kembali. Selamat bergabung kembali. Oke, Ibu silakan. Selamat pagi. Selamat pagi buat semuanya. Saya akan menerangkan sedikit, menambahkan sedikit dari keterangan yang diberikan oleh Dr. Handoyo tentang sosialisasi. Tadi belum menyinggung sebenarnya penyebabnya apa. Jadi penyebab sosialisasi itu, penyebab anak tidak mau bersosialisasi itu ada beberapa penyebab. Yang pertama karena memang ada spektrum autisme pada anak, bisa juga karena speech delay, bisa juga karena ADHD. Tetapi ada hal lain yang biasanya kita temui adalah ada anak-anak yang mengalami trauma, baik itu di lingkungan maupun karena keluarga. Nah, yang sering kami temui juga karena trauma kekerasan pada keluarga atau trauma kekerasan pada lingkungan di mana dia tinggal. Nah, hal-hal itu bisa menjadi penyebab dia mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga itu karena memang temperamental anak, dia mempunyai sifat yang pendiam atau pemalu. Nah, dari yang ketiga hal ini, ACCA Center menyediakan terapi untuk anak-anak yang autisme, yang speech delay, yang ADHD. Untuk trauma yang keluarga, kami sih menyarankan anak-anak dibawa ke psikolog atau ke psikiater anak, jiwa anak ya, ke dokter jiwa anak. Nantinya ada terapi-terapi yang akan disarankan oleh beliau-beliau. Lalu yang untuk anak-anak yang memang hanya tidak mau berkomunikasi karena temperamen, itu dengan sosialisasi yang tepat, misalnya di playgroup atau di penitipan anak, mereka akan dapat berkembang dengan sendirinya. Nah, slide pertama yaitu kami akan mengemukakan tentang sejarah ACCA ya. Slide. Ya. ACCA ini didirikan di Surabaya. Di Surabaya oleh Bapak Dr. Handoyo beserta istri ya. Nah, hal ini karena sukarnya mencari tempat terapi untuk Agil yang pada saat itu sudah didiagnosa autistik. Ya.
slide. Nah, di sini kami akan menerangkan bahwa AKCA sendiri memutuskan untuk menterapi anak-anak berkebutuhan khusus dengan memakai metode ABA. Kenapa kami memilih metode ABA? Karena telah terbukti bahwa metode ABA adalah metode yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah komunikasi pada anak, baik itu yang disebabkan karena autistik atau ADHD maupun speech delay saja. Tetapi kami juga mempunyai anak-anak yang kesulitan komunikasi bukan karena ketiga itu, tetapi juga karena mungkin terlalu banyak menonton TV atau terlalu banyak memakai gadget. Nah, dan kekurangan kontak dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak yang seperti ini juga banyak di tempat terapi kami. Nah, cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang hangat, yang tegas tapi lembut, dan yang memakai imbalan yang konsisten. Nah, slide. Visi kami adalah menjadi pusat terapi perilaku dan sekolah luar biasa khusus yang lengkap, khusus autisme yang lengkap, dengan menerapkan metode ABA, Applied Behavior Analysis, sehingga metode ini menjadi dasar di dalam cara mengajar dan menterapi anak. Slide. Misi kami adalah menyelenggarakan pusat terapi dan intervensi dini bagi anak-anak yang autism, yang ADHD, yang ADD, sampai pada yang speech delay pun ada di tempat kami ya. Slide. Lokasi kami pada saat ini tersebar di Pulau Jawa, ada di Jawa Barat, ada AKCA Bekasi, ada AKCA Bandung, ada AKCA Serpong. Tetapi yang AKCA Bandung saat ini dikelola oleh orang tua. Nanti kalau kami sudah mulai berkembang, kami akan memberitahukan kembali yang kalau sudah aktif dan sudah bagus, karena pada saat ini masih di dalam pembinaan lagi. Kemudian yang di Jakarta ada AKCA Serpong. AKCA Serpong adalah AKCA yang terakhir, yang paling akhir pada saat ini yang bergabung dengan kami dan beroperasi mulai dari 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Itu mulai pada saat sebelum COVID. Jadi memang banyak dampak COVID yang terkena pada AKCA Serpong ini. Tetapi puji Tuhan karena kekompakan dan karena kerja keras dari tim di AKCA Serpong saat ini tetap bertahan, bahkan telah menghasilkan beberapa anak yang hasilnya bagus dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Selain di Jawa Barat, kami ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada AKCA Kudus, yaitu bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Kudus. Kemudian ada AKCA Semarang. Ya. Lalu di Surabaya, di Jawa Timur. Di Jawa Timur kami ada AKCA di Surabaya itu ada AKCA Ngage, ada AKCA Gayungan, ada AKCA Jalan Jambi. Kemudian di Kediri ada, lalu kami bekerja sama dengan Petrokimia, Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Jadi di Gresik ada, di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Ya, slide. Fasilitas-fasilitas yang kami sediakan, ini gambar
fasilitas di Akca Bekasi ya, Bapak Ibu ya. Ada ruangan untuk sekolah luar biasa, ada ruangan untuk transisi. Transisi ini diperlukan untuk peralihan dari terapi one-on-one. Untuk anak-anak autistik itu biasanya terapinya one-on-one. Satu guru, satu murid di dalam satu ruangan, kelas khusus satu-satu. Kemudian dia harus beralih menjadi sekolah, kalau misalnya dia mau masuk ke sekolah umum, maka dia akan dibantu melalui proses transisi di tempat terapi. Jadi di dalam satu kelas ada 3-4 anak, tetapi masing-masing terapis tetap mendampingi dia, dan ada satu terapis yang berperan menjadi guru, menjadi instruktur. Nah, kelas transisi ini akan membantu anak untuk beradaptasi sebelum masuk ke kelas yang klasikal. Karena di kelas yang klasikal, di sekolah-sekolah umum, pada umumnya tidak ada guru yang membantu di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada umumnya di kelas-kelas yang klasikal, jumlah muridnya banyak. Jadi perhatian guru tidak terpusat pada satu anak, tetapi pada seluruh kelas. Sehingga anak ini akan membutuhkan satu usaha yang ekstra dari anak-anak, terutama yang berkebutuhan khusus, supaya dia lebih bisa berkonsentrasi, lebih bisa memusatkan pikirannya kepada instruksi guru. Di samping itu dia harus mengatasi distraksi dari teman-temannya. Misalnya ada teman lain yang berbicara atau teman-teman yang mengganggu dia, jadi dia harus mengatasi hal itu. Nah, untuk anak-anak yang normal, mungkin itu tidak terlalu susah, tetapi untuk anak-anak yang kebutuhan khusus itu adalah hal yang sangat menantang. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak ini. Nah, di samping itu kami juga mempunyai fasilitas untuk berolahraga, untuk melatih fisik anak-anak ini, karena seperti kita tahu bahwa anak-anak kebutuhan khusus itu akan disertai juga dengan kelemahan di otot-ototnya, kelemahan di syaraf-syarafnya, sehingga kami juga mempunyai fasilitas-fasilitas untuk olahraga. Selain untuk olahraga juga kami mempunyai fasilitas untuk rehabilitasi medik, untuk fisioterapi, untuk okupasi maupun untuk bicara. Slide, kami juga ada ruang makan yang untuk anak-anak dan ruang bina diri untuk melatih anak-anak mandiri. Nah, ini adalah ruang fisioterapi. Nah, ruang fisioterapi ini dan sensory integration ini dibutuhkan untuk anak-anak untuk melatih otot-otot, melatih tulangnya, melatih syaraf-syarafnya, sehingga dia bisa bergerak dengan baik. Anak-anak yang motorik halus dan motorik kasarnya bagus, biasanya dia akan lebih mudah menerima pelatihan-pelatihan yang berikutnya, misalnya pelatihan untuk terapi wicara, pelatihan untuk terapi kognitif, untuk pemahaman, untuk memori, untuk integration sensoris misalnya. Jadi semuanya itu akan dilatih di tempat kami. Nah, kami juga ada sesi sosialisasi. Di tempat kami juga dilatih untuk sesi sosialisasi. Sesi sosialisasi ini dibutuhkan supaya anak tidak hanya berinteraksi dengan gurunya saja, tetapi dia juga berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru yang lain. Sehingga nantinya pada saat dia masuk ke sekolah umum atau waktu dia berkumpul kembali dengan keluarganya, dia juga bisa berkomunikasi dengan baik.
Nah, di Akca juga ada ruang perpustakaan yang dipakai guru-guru untuk menjadi sumber materi ajar. Kami juga ada ruang peraga. Ruang peraga ini adalah ruang di mana peraga-peraga kami disimpan untuk menjadi alat-alat pelatihan tiap-tiap hari. Karena anak-anak yang kebutuhan khusus itu pada umumnya adalah anak-anak yang belajar melalui visual, dan mereka banyak melakukan itu melalui visual. Slide. Program kami adalah program terapi terpadu, yaitu terapi bicara, okupasi, fisioterapi, sensory integration di dalam kelas yang one-on-one. Jadi sebenarnya pada waktu seorang anak masuk ke kelas di Akca Center, dia akan menerima sekaligus ya terapi bicara, okupasi, fisioterapi, dan sensory integration. Nah, untuk anak-anak yang membutuhkan terapi bicara lebih daripada yang dilatih di Akca atau memerlukan okupasi yang lebih dalam, fisioterapi yang lebih dalam, atau sensory integration yang lebih lengkap, maka kami juga menyediakan kelas-kelas privat. Nah, selain itu kami juga ada sekolah luar biasa tunagrahita C, autis dan autisma yang meliputi SDLB, SMPLB, SMKLB, dan balai latihan kerja. Satu kelas maksimal 4 orang anak dengan 1 guru di dalam, dan selain itu ada tutor, ada guru bantu yang akan siap terus membantu di tiap-tiap kelas. Kemudian ada training bina diri dan kemandirian. Jadi mungkin untuk orang tua, ada beberapa orang tua yang menitipkan anak kepada kami hanya untuk memberikan training, toilet training, bagaimana makan sendiri, bagaimana membersihkan kamar, bagaimana memakai baju, dan sebagainya. Nah, kami juga menyediakan training untuk metode EBA, training metode EBA untuk guru-guru, untuk orang tua, untuk pengasuh, untuk terapis, dan untuk simpatisan yang mengikuti perkembangan autisma. Dan kami juga menyediakan konsultasi dengan dokter dan psikiater. Selain itu, kalau ada orang tua yang ada masalah-masalah, baik itu khusus dengan anaknya atau dengan siblingnya, dengan saudara-saudaranya, kami juga menyediakan ada psikolog di tempat kami. Nah, di tempat kami juga tadi ada sekolah luar biasa, dan kalau di slide ada juga terapi one-on-one. Saya kira itu yang dapat saya berikan, keterangan-keterangan itu, supaya bisa berguna bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan. Semoga sangat membantu, semoga bisa membantu semua yang mengikuti acara webinar ini. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Han dan Ibu Ira yang sudah memaparkan banyak hal mengenai Akca Center sendiri. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau boleh diperkenankan untuk Mom and Dad yang kiranya ingin menanyakan langsung kepada Dr. Han dan Ibu Ira, boleh mengajukan langsung untuk sama-sama nanti kita bahas apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Berikutnya di sini ada dari Ibu Desi yang menyatakan bahwa halo Ibu Desi. Silakan Bu. Halo.
Iya, selamat siang. Selamat siang. Ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Dr. Han? Iya. Halo, selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu. Iya, Dok, saya ada beberapa pertanyaan ya mengenai anak saya. Silakan. Iya, yang pertama, anak saya kan sekarang umur 3 tahun ya, Dok, laki-laki kebetulan. Ya. Nah, ini sih beliau tuh lagi proses untuk pembelajaran seperti saya ajari ngaji ya, Dok ya. Cuman pada saat dia bersosialisasi bersama temennya, dia agak psikologisnya agak ini kurang gitu, Dok. Jadi suka persi mentalnya suka marah-marah gitu. Kurang mesra ya. Iya, Dok. Jadi tuh kalau misalkan saya ajarin untuk misalkan ngaji ini di rumah, dia agak kurang gitu, nggak mau gitu. Tapi kalau bersosialisasi sama temennya seperti saya ajak pengajian gitu, dia mau gitu ya, Dok. Nah, terus bagaimana sih untuk menyikapinya ya, Dok? Saya kan sebagai orang tua agak bingung nih ya untuk dia di rumah tuh kenapa nggak mau belajar sama orang tuanya, tapi kalau di luar tuh dia lebih aktif, lebih bersosialisasi. Cuman dia agak mentalnya agak psikologisnya agak kayak galak gitu. Kalau dibilang agak galak sama temannya, itu gimana ya, Dok, menyikapinya? Oke. Jadi pada takut gitu teman-temannya. Saya kira tidak bisa dengan cepat ya, Bu ya. Sebab saya seorang dokter. Jadi biasanya sebagai dokter itu selalu harus membuat diagnosa kelainan dulu. Diagnosanya apa, baru kita bisa pilih obatnya, kan gitu ya. Kalau kelainannya nggak tahu, ya kita nanti obatnya pasti juga meraba-raba. Saya kira untuk dokter nggak baik ya. Ya pasti pasiennya tersiksa ya kalau dicoba-coba obatnya. Jadi saya ingin membuat dulu diagnosa yang tepat untuk anak ibu. Dan untuk itu saya punya checklist karena kelainan yang harus kita hindari atau kita deteksi dengan cepat. Kelainan yang paling severe istilahnya itu adalah spektrum autisme, baik yang derajat berat maupun yang derajat ringan. Yang derajat ringan ini yang agak sulit membedakannya. Oleh karena itu perlu dipakai checklist yang nanti saya siapkan untuk Ibu. Checklist apa itu, Dok, maksudnya? Checklist perilakunya dalam komunikasi, dalam sosialisasi, dan dalam adanya perilaku-perilaku aneh. Tapi saya kira Ibu sudah mendeteksi adanya perilaku yang tidak wajar pada anak Ibu ya. Nah, kita harus tahu deh perilaku tidak wajar apa, ini jenis apa yang ada pada anak Ibu. Nanti kalau sudah dibuat diagnosanya, itu baru saya bisa berikan solusinya atau terapinya. Ya, jadi kalau Ibu setuju, supaya nggak meraba-raba, karena itu kemungkinannya yang terlihat di permukaan itu marah-marah, sulit diatur di rumah, dan sebagainya. Itu hanya gejala atau ya tanda-tanda yang tampak di permukaan. Apa yang ada di merupakan latar belakangnya pada anak ini, kelainan apa, itu yang harus kita tahu. Apa kelainannya. Supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk anak ini. Kalau Ibu setuju, saya kira nanti Ibu bisa langsung video call dengan saya dan bisa diberikan nomor HP saya kepada Ibu. Ya, dari Bu Rosa atau Bu Riana itu ada nomor HP saya, bisa diberikan kepada Ibu ini. Supaya kita bisa langsung berfokus pada
Anak ibu-ibu. Anak ibu ini umur namanya siapa Ibu ya? Muhammad Adam, Dok. Panggilannya Adam. Iya. Baik. Kita bicarakan secara khusus Bu ya, karena mungkin ada kelainan di belakang. Kalau hanya karena pola asuh yang salah itu gampang nanti. Oke, Dokter Han. Berikutnya masih ada parents yang ingin menanyakan dengan Ibu Desi. Ibu Desi kira-kira sudah cukup ya. Kita nanti akan bisa berdiskusi lagi mengenai langkah apa yang sebaiknya Ibu Desi ambil untuk terkait dengan masalah putra Ibu. Oke, berikutnya ada dari terima kasih Ibu Desi. Berikutnya dari Dad Steve Setiawan yang katanya juga akan menanyakan sesuatu kepada Dokter Han. Silakan, Dad Steve Setiawan. Selamat pagi, Dr. Han, Om Handoyo. Terima kasih buat waktunya. Ya, salam juga dari orang Surabaya. Nah, gini dok, anak saya Maxilian umur 11 tahun, ADHD, kan jadi ini anaknya kan udah mulai menuju teenager ya. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk memberikan pendidikan tentang seks untuk anak ADHD? Karena untuk anak normal aja kan udah luar biasa susah. Kalau ADHD bagaimana cara yang paling efektif? Itu dok. Baik. Pertama itu ADHD-nya, ADHD ya bahasa Indonesianya. Anak yang tidak bisa konsentrasi dan hiperaktif. Itu yang membuat diagnosa ADHD ini siapa Bapak ya? Sudah dengan dokter psikologi, mungkin nanti saya bisa kasih detail ke dokter Handoyo gitu sih ya. Jadi udah dites juga. Jadi mild spektrum autism gitu. Ada spektrum autismenya? Ada, mild ya. Oke, jadi kalau ada itu verbalnya sudah baik Pak ya? Sudah baik sih, sudah baik. Jadi ya. Jadi untuk ini jadi memperkenalkan ini cewek Pak ya? Cowok Dokter Han, cowok ya. Cowok itu tugasnya Bapak menjelaskan ya kepada anak kalau mengenai perkembangan seksualitas. Itu tugas Papa itu ya untuk anaknya. Tentang mimpi basah dan sebagainya ya. Yang pertama akan dialami anak masa puber itu adalah mimpi basah. Ya, ini tugas Bapak yang juga pernah ngalami seperti saya alami juga. Ya, itu tidak usah malu dengan anak. Dan langkah pertama yang bisa diambil Bapak itu cobalah mandi bersama dengan anak Bapak. Ya. Mandi bersama. Itu dulu saya waktu anak-anak masih kecil bahkan sampai remaja itu mandi dengan saya yang cewek dengan mamanya. Sudah sering dokter, sudah saya lakukan itu. Step kedua gitu. Kalau sudah sering itu berarti sudah satu pendekatan yang baik. Kemudian yang kedua Bapak ceritakan nanti tentang mimpi basah. Pengalaman Bapak sendiri itu boleh, tapi jangan ada apa ya istilahnya rasa-rasa malu, kaku atau rasa-rasa risih, nggak enak. Wajar-wajar aja bercerita dengan anaknya. Ya, tentang mimpi basah supaya dia tidak kaget. Ya, jadi kalau cowok lebih mudah. Paling persoalannya mimpi basah. Ya. Nah, nanti pada perkembangan berikutnya itu pada saat dia mulai sudah menjelang remaja dewasa. Nah, itu mulai lirik-lirik cewek ya, itu karena hormon androgennya mulai kerja. Ya, mulai mencapai kadar yang tinggi hingga dia akan mengalami libido, rangsangan seksual dan sebagainya.
Nah, itu saatnya juga memberikan petunjuk-petunjuk yang wajar. Yang sedapat mungkin diberikan, diinformasikan secara seperti guru dan murid. Ya, jadi jangan sampai didahului oleh teman-temannya. Jadi papa harus berperan utama dalam perkembangan seksual anaknya itu. Kira-kira pengalaman kita sebagai orang tua saya kira cukup ya untuk menjelaskan kepada anak-anak apa yang terjadi. Jadi, usahakan secara sewajar mungkin. Dan jangan pakai tertawa, cekikian, dan sebagainya. Jadi harus seperti guru dan murid. Atau istilah kerennya itu jelaskanlah secara ilmiah. Ya, Bapak ya? Ya. Nggak sulit kalau cowok kok. Ya, karena anak saya juga cowok. Autis berat, bukan yang ringan anak saya, autis berat. Dia juga mulai pacar, tapi perlu diketahui bahwa memang individu-individu autis itu selalu kalah bersaing dengan individu normal. Dalam pacaran, dalam pekerjaan, dan sebagainya itu selalu kalah bersaing. Tapi jangan putus asa. Oke. Ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, cukup ya untuk Steve Setiawan. Oke. Berikutnya ada Bunda Hussein yang ingin menanyakan sesuatu juga nih, Dokter Han. Bunda Hussein, silakan. Ya, terima kasih, Miss. Ya. Dokter Han, tadi saya sudah tulis di chat juga. Anak saya itu kan senang bersenandung, kadang tuh suka nyanyi-nyanyi sendiri, tapi ketika diminta untuk ayo kita nyanyi gitu, itu tuh dia nggak mau dan terkesan kayak malu-malu. Nah, gimana ya caranya untuk membangun kepercayaan dirinya itu supaya tidak malu untuk bernyanyi di depan umum gitu, karena di sekolah kebetulan dia kan di sekolah umum juga, tapi dengan shadow teacher, terkadang dia harus kayak nanti itu ketika perpisahan itu naik kelas dia ada tampil bernyanyi bersama teman-temannya. Namun kemarin ketika latihan itu suaranya tidak keluar gitu, hanya kadang berbisik aja gitu. Nah, untuk melatih supaya dia tidak malu, supaya bisa suaranya keluar tuh gimana ya untuk membangun kepercayaan dirinya. Gitu. Makasih dok. Umur berapa Ibu? 9 tahun, saat ini kelas 1 SD, mau naik kelas 2. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok, ya cowok 9 tahun, kelas 1 SD. Pasti ada kelainan Ibu ya? Kebetulan sudah terapi di Akca ini, di Akca Bekasi. Oh, siapa namanya Ibu? Husain. Husain. Waktu itu saya pernah konsul juga ke dokter ke rumah. Iya. Memang nyanyi baik yang normal maupun yang apalagi yang autistik Ibu ya, itu bermasalah. Tetapi Agil kalau tampil nyanyi justru dia senang banget. Ya. Agil tampil nyanyi The Prayer, kemudian nyanyi-nyanyi lain, dia malah sangat pede. Ya. Jadi mungkin pengalaman Agil ini bisa Ibu. Kalau anak Ibu memang senang nyanyi, carikanlah pelatih nyanyi. Carikanlah pelatih nyanyi yang siap. Akca Center punya pelatih nyanyi yang siap melayani anak-anak autistik. Sehingga dia nanti juga bisa dipersiapkan untuk sekali-sekali tampil dan tidak mengalami demam panggung. Ya, jadi itu memang mengajar anak ya yang normal pun seperti saya itu dulu ya malu tampil di depan umum Bu, nyanyi. Karena enggak bakat nyanyi ya.
Jadi karena itu jangan terlalu risau untuk Hussein. Kalau Ibu mau, itu segera carikan guru nyanyi. Mungkin Aktia Center Bu Martini tahu guru yang bisa melatih nyanyi anak-anak autis. Diajar aja, Agil dulu diajar di berbagai institusi, Bu. Vokalnya itu saya masukkan di Purwacaraka. Kemudian keyboardnya itu dia pertama Yayasan Musik Indonesia YMI, kemudian dimatangkan di Melodia miliknya Yamaha, itu yang punya Yamaha, itu yang melatih Agil sampai bisa tampil main keyboard sambil nyanyi. Jadi saya kira itu enggak terlalu sulit kalau untuk tampil sehingga tidak kena demam panggung. Ya, Tapi semua itu perlu latihan, Ibu ya. Kalau tanpa latihan pasti juga enggak berhasil. Iya Saya ya, kira Dr. Han gitu, ya. Bu ya, penjelasan saya. Ya, Untuk waktu Ibu. itu sih Bu Martini bilangnya masih belum ada ya di Akca Bekasi, cuma nanti saya tanya lagi ke Bu Martini ya. Oh, ya, Waktu itu pandemi, awal-awal pandemi ya. Ya, untuk yang latihan nyanyi itu Bu, kami sebelum pandemi ada, tapi karena pandemi ini kan terus vakum, karena gurunya juga tidak bisa mengajar. Kalau online kan, kalau nyanyi itu kan nggak enak ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kalau memang sudah ada murid lagi ya kami akan mulai lagi. Tapi kalau untuk yang kalau Ibu mau ke Serpong, nanti saya tanyakan sama guru yang di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oh ya udah. Kalau di Bekasi oke. Nanti saya waktu itu mau coba ke Yamaha, cuma waktu itu musim pandemi, jadi saya nggak berani juga waktu awal-awal itu. Oh sampai gitu. Ya, Bu. Kalau Yamaha harus tetap didampingi ya Bu. Oh gitu. Kan untuk awal itu misalnya latihan keyboard atau latihan vokal, orang tua tetap harus masuk. Supaya karena gurunya tidak punya pengalaman untuk pegang anak yang kebutuhan khusus. Itu yang pertama. Kalau yang kedua kalau misalnya keyboard yang bersama-sama itu, kenapa itu memang harus orang tua masuk. Supaya anak bisa menerima instruksi. Oke. Ya. Okay. Makasih, Wira. Ini perlu prompter, Ibu ya, perlu helper, perlu shadower. Ya, silahkan dikembangkan, Ibu. Barangkali nanti kalau sudah jadi bisa duet dengan Agil ya. Iya. Terima kasih, Dok. Oke, Bundanya Hussein, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa sekali. Jadi memang butuh effort ya untuk kemudian membuat anak berani tampil di depan umum. Bahkan untuk anak-anak yang normal juga ya Dok ya, tentu untuk bisa berani tampil di depan umum itu butuh kepercayaan diri yang baik. Kepercayaan diri yang baik bisa dilatih dari rumah ya Bunda Hussein. Anak dibiasakan untuk kemudian berani mengutarakan keinginannya, dibiasakan untuk kita latih supaya punya kepercayaan diri yang baik dengan berbagai macam cara di rumah tentunya. Karena pendidikan yang paling utama dan terutama tentu datang dari rumah, dan kita sebagai ibu adalah parent yang atau kemudian orang tua sekaligus jadi teacher buat anak-anak kita, betul ya Dr. Han ya? Jadi kita harus berusaha untuk kemudian belajar menambah ilmu kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang parent yang lebih baik lagi tentunya. Oke, terima kasih Bunda Hussein. Berikutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dr. Han, sekarang sudah jam 12, mungkin ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Ada yang kira-kira Mom and Dad peserta webinar kali ini yang kira-kira ingin menanyakan sesuatu? Kesempatan terakhir. Ya, kesempatan terakhir untuk bertanya langsung kepada Dr. Han. Silakan. Adakah kira-kira? Ada yang ingin menanyakan? Wah, sepertinya halo, sudah tidak. Ya, halo. Iya, halo. Ya, dengan siapa?
tambahan nih, Bu, dengan Desi. Oke, dengan Mom Desi, silakan. Dok, gimana sih cara menyikapi agar anak itu tidak pengen gadget terus gitu? Gimana, Dok? Selama ini kan gadget addict ya, bahasa kerennya sekarang. Anak Ibu umur berapa Ibu ya? 3 tahun, Dok. Dia tuh 3 pengennya tahun. gadget terus. 3 tahun Ibu ya. Jadi ini untuk para orang tua mendahului seminar gadget. Iya, padahal nanti kita akan rencana membahas sendiri ya, Dok ya, mengenai masalah gadget addict ini. Secara simpel aja ya. Oke, baik, nanti detailnya akan kita bahas bersama. Gadget itu fungsinya adalah untuk telekomunikasi, Bu ya. Telepon jarak jauh, bicara jarak jauh, dan anak 3 tahun saya kira belum saatnya untuk diberi gadget, itu pertama. Karena tidak perlu berkomunikasi dengan gadget. Dan kemudian yang kedua, itu gadget itu menyita perhatian anak sehingga dia mengabaikan stimulasi lain yang perlu untuk dirinya. Dan kalau ada kelainan perilaku pada anak yang mungkin ringan-ringan, gadget akan memperberat. Ya, jadi saya kira lebih baik ditarik gadgetnya, nangis sebentar nggak apa-apa Ibu ya. 2 minggu Bu, 2 minggu. 3 tahun itu bisa ya gadgetnya, tapi Ibu jangan main gadget di depan anak. Iya. Itu ya. Betul sekali, Dok. Itu Dok, udah saya sumpetin tetap dia nyari. Jangan anak ditunjukin, diiming-iming dengan gadget, itu menyiksa anak namanya. Iya. Dan terus terang ini kendala yang banyak ditemui mom and dad zaman sekarang ya, Dok ya, dan Ibu Ira ya, bahwa gadget ini kadang-kadang jadi semacam problem solver. Jadi anak-anak disodorkan gadget sedari dini, karena dengan anak kemudian menonton gadget atau tontonan yang ada di sana, anak kan akhirnya fokus menonton dan kemudian lebih anteng. Dan kasus di tempat kita sendiri di JKT itu banyak, Dok. Anak-anak yang datang dengan kondisi yang untuk makan harus sembari nonton gadget, atau kemudian melakukan kegiatan sesuatu itu pakai gadget, dan kita di JKIT itu no gadget environment. Jadi kami berusaha untuk menerangkan kepada orang tua bahwa habit atau kebiasaan anak usia toddler dan anak usia di bawah 7 tahun itu memang sebaiknya tidak boleh mempergunakan gadget dengan jangka waktu yang terlalu lama. That's why di tempat kami tidak memperkenankan anak-anak tersebut biasanya untuk mempergunakan gadget. Biasanya begitu, Dok. Iya, gadget itu banyak orang tua yang datang ke saya, terutama yang konsultasi otis, itu seringkali memberitahukan anak saya kalau diberi gadget tenang, Dok. Tidak ganggu saya. Ada lagi yang nonton TV dibiarin berjam-jam, ya memang orang tuanya tidak diganggu anak, tetapi itu merupakan suatu pembiaran pada anak. Nanti anak akan menjauhi arah jalan perkembangan tumbuh kembang yang normal. Betul, Dok. Setuju. Ya, jadi nanti tersesat oleh gadget. Saya kira mumpung masih 3 tahun, cepat-cepat di stop aja, Ibu. Jangan dilanjutin. Lebih baik diajak rekreasi lain aja lah. Iya, terkadang suka diajak keluar gitu main ya, Dok. Cuman tetap kalau dia ingat lagi gadget gitu, gadget. Ya. Saya bisa tambahkan Ibu ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami sebagai guru, baik itu di sekolah maupun di rumah ya, gadget sebaiknya paling bagus tuh diberikan pada saat anak SMP itu masuk ke masa remaja, karena anak-anak sudah mulai matang dan sudah terbentuk perilakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Ibu bilang lah, terus kalau SD nanti dia kalau misalnya harus telepon ke rumah bagaimana atau apa?
diberikan telepon yang tidak ada internetnya, Ibu. Jadi dia hanya bisa menelpon ke rumah. Mungkin memang kesannya itu agak kuno ya, agak oh gitu sih gitu. Kok inilah, kan ada kadang-kadang gini, mungkin masalahnya sekarang ada materi-materi sekolah yang disampaikan memerlukan internet. Nah, pada saat itu diperlukan pendampingan orang tua. Jadi anak tidak dibiarkan mengkonsumsi internet itu sendiri. Kalau misalnya pun ibu harus bekerja, berarti ibu dan bapak harus punya effort lebih untuk memblokir tiap-tiap. Jadi yang boleh dia tonton hanya apa-apa aja gitu. Jadi itu saran saya supaya anak-anak tidak menjadi edik dan menjadi salah arah. Karena kalau sudah kadung bebas, susah Bu untuk membelokkan lagi, untuk mengontrol lagi. Lebih baik kalau kita mengontrol dulu. Nah, nanti pelan-pelan dia pada waktu dia sudah siap, mulai dia dilepas pelan-pelan. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin saya perlu nambahkan ini kata-kata istri saya ya. Istri saya selalu berkata, lebih baik anak-anakku nangis sekarang daripada aku yang nangis nanti, katanya. Jadi jangan takut, jangan khawatir anak-anak ibu nangis sekarang daripada nanti ibu yang nangis kalau anak-anak sudah besar. Oke, baik sekali tuh Dok. Pesan yang mudah-mudahan akan kita bisa ingat bersama ya. Lebih baik mereka menangis di usia mereka sekarang ya, daripada kita nanti yang akan menangis. Saya setuju sekali Dok dengan pesan almarhum dari istri Dr. Han. Dan saya sangat setuju seperti pemaparan Ibu Ira tadi bahwa usia 13 tahun atau SMP itu usia yang paling baik ketika anak mulai diberikan gadget. Saya sendiri melakukannya, Dr. Han dan Ibu Ira, saya baru berikan gadget kepada mereka di usia mereka 13 tahun, kelas 1 SMP, walaupun menjadi bahan ledekan kalau kata mereka di kelas, karena satu-satunya anak yang tidak punya gadget adalah mereka, tapi saya selalu bilang bahwa ini untuk kebaikan mereka. Saya biasanya memperkenankan mereka mempergunakan gadget di weekend, hari Sabtu dan hari Minggu selama 2 jam, atau saya bagi dalam kurun 30 menit satu harinya. Jadi tekniknya biasanya begitu, Mam. Jadi boleh mempergunakan, tapi kemudian bukan di waktu sekolah, dan kemudian durasinya juga kita persingkat. Jadi pembiasaan baik itu memang harus kita mulai dari rumah, dan yang penting kita sebagai orang tua harus punya kedisiplinan dan punya keyakinan bahwa tidak semua hal yang kemudian terlihat normal seperti pemberian gadget pada anak di usia dini adalah hal yang baik untuk anak kita. So, Mom and Dad, saya berterima kasih mewakili JKID dan Akja. Ini adalah kesempatan terakhir kita di kali ini untuk bersama-sama berdiskusi dan mendapatkan ilmu dari Dr. Han dan dari Ibu Ira juga. Tentu kita akan berharap dalam kesempatan berikutnya kita juga akan tetap bersama-sama mendapatkan ilmu dari Dr. Han. Temanya adalah berikutnya adalah speed delay ya Dr. Han. Untuk tema kedua nanti kita akan speed delay. Nah, kemudian di tema ketiga kita kemudian tema ketiga nanti akan penggunaan gadget secara positif dan optimal untuk anak. Untuk informasi seminar berikutnya, Mom and Dad, jangan lupa ikuti Instagram kami, dan kemudian tentu kami akan selalu mengupdate hal-hal yang kemudian akan banyak membantu kita semua untuk menjadi parent yang luar biasa untuk anak-anak kita. Saya mewakili JKID dan juga mewakili Dr. Han dan Ibu Ira dari Akja Center Bekasi. Ada Ibu Rosalina dan Ibu Riana dari Akja Center Gading Serpong mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Mom and Dad berikan di siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya di webinar yang tentu nggak kalah asiknya berkaitan nanti dengan masalah speech delay. Oke, Dr. Han, Ibu Ira, dan semua peserta, Mom and Dad semua, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan kemudian jangan lupa ikuti webinar kita yang kedua dengan tema speed delay yang akan kami informasikan kapan bilanya di website kami dan juga di IG kami. Oke, selamat siang semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih, Terima kasih Dr. Han, Bu Ira.